Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini juga merupakan hal yang penting untuk ditanyakan untuk Kakak dan bagi kami juga. Perihal memasarkan produk, bagaimana cara Kakak memasarkan produk usaha Kakak ini? Karena yang saya lihat ini Kakak di Instagram Lucky Land itu followernya sudah sangat banyak, terus pembelinya ada yang dari luar negeri juga, boleh cerita Kak? Boleh. Oke, kalau mengenai followers itu belum seberapa sih, masih banyak yang udah sangat-sangat melejit. Tapi kalau followers Lucky Land itu memang kakak mulainya benar-benar dari nol banget dan pelan-pelan banget. Dan kakak mau ucapin ke semua teman-teman kakak, ke semua customer yang sudah mau mensupport Lucky Land, udah mau menfollow, udah mau order dan lain sebagainya, menemani Lucky Land dari awal. Jadi cara kakak untuk memasarkan Lucky Land itu adalah yang pertama itu bagaimana kita membuat suatu produk kita semenarik mungkin. Dan jangan pernah egois terhadap apa yang kita sukai dan terhadap apa yang tidak disukai orang. Jadi gini, misalnya kita suka A, misalnya kita nggak suka B, tapi di B itu ada peluang. Jadi kita nggak boleh egois hanya pada yang kita sukai aja nih. Contohnya kalau kakak itu sebenarnya tipe orang yang nggak suka manis. Jadi nggak suka manis dan nggak suka hal-hal yang berbau-bau yang di zaman yang maksudnya yang kayak ya yang lagi ngetren tuh nggak terlalu. Tapi peluangnya di sana. Jadi kakak harus mengalah untuk ikut bergabung di sana. Jadi harus mengikuti tren, mengikuti apa yang orang-orang lagi sukai, apa yang lagi booming dan lain sebagainya gitu. Dan itu caranya itu di awal itu kalau dulu sih itu secara pelan-pelan. Minta tolong ke teman untuk nge-follow dan mereka syukurnya mau. Habis itu semua orang yang buat story itu tak komen dan suruh bantu follow. Habis itu dari mulut ke mulut, habis itu minta tolong ke customer buat tag. Dari itulah satu persatu mulai bermunculan. Sehingga pada saat ini itu kakak juga sampai detik ini harus memikirkan ide ke depannya tuh harus kayak gimana, harus terjadwal dan lain sebagainya. Sehingga karena menurut kakak bisnis itu adalah inovasi. Karena semua orang itu sangat-sangat mudah bosan. Jadi gimana caranya kita harus mengeluarkan inovasi dari ide kita, dari hal yang kita keluarkan. Maka dari itu tantangannya di sana sekarang gitu. Dari intinya kembali lagi ke sedikit demi sedikit gitu. Nah Kak, yang membuat saya penasaran nih juga ya Kak, mengenai pelayanan. Kan kita ketahui bahwa karakteristik dari pelanggan itu tentu berbeda-beda. Yeah. Nah, bagaimana sikap kakak dalam melayani pelanggan di usaha kakak ini? Oke, berbicara mengenai customer. Itu kuncinya itu adalah yang pertama menurut saya itu adalah mengalah. Jadi kita nggak bisa melawan customer. Boleh, setidaknya kita mengeluarkan suatu hal yang mungkin ada biar customer itu nggak salah paham. Tapi di awal kita harus mengalah karena customer itu adalah raja menurut saya. Yang utama yang saya sangat-sangat junjung adalah yang di ujung banget itu adalah kepuasan customer itu adalah yang paling utama. Jadi ketika customer itu merasakan hal yang tidak puas, gimana pun caranya saya harus mempertanggungjawabkan itu semua. Contohnya nih, misalnya customer bilang, Kak gininya gini, pokoknya harus mikir gimana caranya untuk memperbaiki gitu. Intinya ketika kita mempunyai kesalahan, saya itu harus tahu gimana cara memperbaikinya untuk minta maaf. Sampai sempat sih ini dulu itu pernah waktu hujan itu customernya kalau nggak salah itu tuh kurang sesuatu. Hujan-hujanan nih bawain cuman lilin sama sendok doang karena nggak isi lilin sama sendok doang. Nggak mau merasa customer itu kecewa gimana pun caranya. Apalagi di awal-awal kan nyari customer tuh susahnya minta ampun. Jadi biar nggak kecewa hujan-hujanan nih ngirimin lilin sama gini. Pernah juga ketukar itu gimana caranya biar nuker lagi, habis itu salah tulisan, bawa krim sama gini ke jalan raya itu udah biasa gitu. Sampai pakai jas hujan dan lain sebagainya itu udah hal biasa. Dan ternyata itu tuh temen saya dan dia tuh cerita, aku kemarin order
dan dia itu tanggung jawab banget, mau gini sampai hujan-hujanan bawain mood box, sampai dia tuh dimarahin sama pacarnya gara-gara bilang gitu. Tapi saya sangat-sangat membuka kritik dan saran dari customer karena itu yang membangun kita untuk kedepannya. Jadi menurut saya itu kritikan yang membangun dan membuat kita untuk berkembang ke depannya, bukanlah pujian. Pujian hanyalah ya mungkin saja bisa menjatuhkan. Istilahnya kayak tepuk nyamuk gitu loh. Buah tepuk tangan itu mungkin aja mematikan. Kita sih. Selanjutnya nih Kak Intan, mungkin Kak Intan bisa berbagi kepada teman-teman yang mungkin ingin memulai usahanya juga. Apa saja tanggung jawab Kakak sebagai seorang pemilik atau owner dalam bisnis ini, Kak? Oke, tanggung jawab. Jadi kalau misalnya tanggung jawab itu, memang kalau berkaitan dengan tanggung jawab itu berat banget ya rasanya, apalagi kalau misalnya orang-orang ngira gimana ya, jadi dia berat nggak ya, itu tergantung kita. Semua hal itu di dunia ini yang berbicara tentang tantangan itu sangat berat, dan tanggung jawab itu berbicara mengenai tantangan. Jadi kalau berbisnis itu adalah harus mau merelakan diri untuk mau untuk mengikuti tantangan gitu. Jadi karena kemungkinan di tantangan itu ada sebuah peluang. Jadi gimana caranya harus memberanikan diri untuk terjun ke tantangan itu. Kalau tips dari kakak itu sih karena mungkin ini tips dari menurut persepsi kakak, dari opsi kakak, mungkin juga dari opsi teman-teman yang lain itu ada yang beda. Tapi namanya pendapat itu kan beragam ya. Kalau dari kakak sih kita harus tahu bisnis kita itu jenisnya kayak gimana dan gimana caranya kita mengatasi semua masalah itu. Jadi kayak kalau misalnya yang pernah kakak alamin itu adalah berkaitan dengan analisis. Jadi kita jangan terlalu berfokus kepada kenapa masalah itu terjadi, siapa yang salah, siapa yang disalahkan, siapa yang melakukan itu. Jangan berdebat di sana, tapi berdebatlah untuk mencari solusi. Jadi kita harus siap untuk mencari solusi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya berbicara tanggung jawab, setidaknya kalian itu mau dan siap untuk bertanggung jawab. Semua itu pasti ada jalan, karena kita selalu didampingi oleh Tuhan, sehingga kita pasti selalu ada jalan untuk menyelesaikan semua masalah itu. Gitu sih intinya. Intinya ya siap aja, mau untuk menyelesaikan masalah itu dan nggak lari dari masalah. Dan yang terpenting juga butuh orang-orang terdekat yang memotivasi sih sebenarnya juga. Support system. Iya bener, itu butuh banget. Nah kemudian yang buat penasaran juga nih tentang pengalaman kakak dalam menekuni bidang cake ini, yaitu apakah ada suka duka yang kakak alami selama ini? Wow. Tadi udah sempat nyinggung sedikit ya tentang suka duka ya. Suka dukanya sih banyak banget. Kalau dibilang mau berapa bungkus itu berapa bungkus ya udah ya terlewati. Tapi kembali lagi semua orang ketika menjalani hidup itu pasti mempunyai suka dukanya masing-masing. Dan mungkin kalau yang saya alamin ini belum seberapa dan mungkin lebih besar dari teman-teman yang lain. Dan mungkin juga teman-teman yang lain pernah mengalami yang lebih besar lagi suka dukanya. Kalau suka duka yang saya pernah alamin itu berawal dari mulainya itu banyak banget sih tantangannya. Itu di awal itu terkait dengan rasanya. Habis itu pernah juga customer yang ngomel-ngomel. Pernah juga nggak disetujui sama keluarga. Pernah juga waktu itu mau nyusun skripsi, pusingnya minta ampun, tapi orderan juga pengen dijalani karena udah merasakan uang, karena susahnya mencari uang itu luar biasa teman-teman semua. Jadi kita nggak bisa hanya minta ke orang tua dan hanya merepotkan orang tua, karena emang dari awal sebenarnya sih gimana caranya aku itu setelah tamat itu nggak menyusahkan orang tua. Kalau misalnya boleh juga, makanya di pas masa kuliah gimana caranya nggak merepotkan orang tua sehingga nyari beasiswa dan lain sebagainya, itu beasiswa GNB. Abis itu juga lain sebagainya deh banyak. Nah kalau suka dukanya di sini itu di awal itu cake-nya nggak bagus, abis itu hasilnya nggak sesuai, abis itu harus buatnya di sini, harus buatnya di situ. Karena dulu kakak tuh buatnya awalnya di rumah
di rumah, baru habis itu nyewa juga tempat kayak satu kamar gitu buat COD aja gitu, biar tahu jadi nggak langsung dari rumah itu langsung ke toko. Jadi kayak nyewa satu ruangan gitu buat kue berdua sama teman kakak. Lika-likunya banyak banget itu, kayak customernya yang protes, abis itu nyari ini, nyari itu, nggak ada ini, nggak ada itu, habis itu cake-nya rasanya gini, rasanya kurang, habis itu nggak ya intinya nggak nyerah sampai di sana, terus nyoba lagi, habis itu pernah di istilahnya ya seperti dicampakkan sama orang, kayak dicanya, oh emang masih jualan ya, digituin pernah, habis itu nongkrong kok bawa kue. Kayak gitu. Gimana caranya waktu itu? Abis itu juga waktu nyusun skripsi di pagi bantuin temen buat nyari data, karena kalau teman-teman aku banyak yang tahu gitu, karena aku paling nggak bisa nggak bantuin orang ketika aku bisa. Tapi kalau aku benar-benar nggak bisa, ya aku nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika aku benar-benar bisa tapi aku nggak bantuin, itu rasanya nggak enak kali gitu. Habis itu pagi bantuin teman buat nyari data, habis itu siangnya buat adonan, habis itu malamnya buat skripsi aku gitu. Karena kebetulan aku sekunder, jadi kayak di rumah aja bisa. Habis iya makanya waktu itu banget ya. Dia cantik, pintar, enggak juga masih banyak kok yang lebih di sana. Di atas langit masih ada langit. Bener banget. Waktu itu juga terus-terusan gimana caranya biar bisa bantuin teman, tapi juga biar bisa jualan dan lain sebagainya. Abis itu pernah juga berantem sama orang tua, juga pernah kabur dari rumah ke Singaraja juga pernah, karena nggak diterima gitu. Gimana caranya ya biar caranya terus bisa terus bangkit gitu. Habis itu juga ketuker tuh udah biasa lah ya. Habis itu diomel-omelin gini, dibilang lilin anak TK, dibilang kuenya kok gini, habis itu kue macam apa ini kok kayak gini, itu udah biasa sih denger yang ngomong kayak gitu. Tapi dari itu aku hamil hikmahnya. Dari itu saya nggak suka digituin, jadinya gimana caranya saya itu tidak memperlakukan orang seperti itu. Sampai juga seperti, dan ketika punya toko itu pun tantangannya semakin besar ternyata. Jadi karena kita tidak berinteraksi dengan diri sendiri saja, kita berinteraksi dengan customer yang lebih luas lagi. Emang sih belum begitu luas, tapi setidaknya lebih luas dari sebelumnya, dan juga berkaitan dengan employee-nya di sana. Jadi nggak cuma dengan satu orang. Jadi gimana caranya kita memperlakukan employee di sana itu sebagai manusia pada umumnya, karena nggak mau banget dibilang yang membuat mereka nggak nyaman. Karena ketika kita diperlakukan seperti itu nggak suka, ya gimana caranya kita nggak memperlakukannya seperti itu. Jadi gitu sih, lika-likunya tentu banyak banget, dan semakin ke depan ketika kita memanjat itu pasti tantangannya itu semakin besar. Seperti istilahnya pohon, semakin tinggi ya anginnya semakin kencang gitu. Gitu sih. Nah lanjut nih Kak, bicara tentang bisnis, pastinya ada keuntungan yang Kakak raih. Kalau boleh tahu nih Kak, berapa ya kisaran omset Kakak selama menjalani bisnis Kakak ini? Oke. Berbicara dengan omset atau pendapatan, kalau boleh cerita dari awal sih, tadi udah dapet spill ya sedikit ya. Iya. Dulu itu tahun-tahun pertama, tahun-tahun awal itu sempet sampai nggak dapet gaji, nggak dapet untung rasanya. Itu cuman sampai temennya, sampai kasihan sama temenku itu ke Singaraja itu sampai minus uangnya. Gimana caranya, karena habis dimakan. Terus juga kita belum seberapa dapatnya, karena untuk mengembangkan bisnis kan kita jadi harus menimbun lebih banyak daripada mengeluarkan lebih banyak. Jadi di sana tantangannya adalah berpikir kreatif. Jadi gimana caranya di bisnis juga tidak lepas dengan kata kreatif. Jadi kreatif itu gimana cara memanfaatkan sesuatu tapi tidak terlalu banyak mengeluarkan. Kalau dulu sih kisarannya ya nggak terlalu banyak gitu, tapi kalau sekarang ya syukur karena rezeki dari Tuhan itu bisa mencapai puluhan untuk satu bulannya gitu. Tapi itu belum seberapa, masih banyak loh bisnis di luar sana yang masih banyak banget dapatnya gitu. Ini belum seberapa, tapi kakak selalu bersyukur karena nikmat kita sebagai manusia dan bahagianya kita sebagai manusia itu adalah ketika kita bisa
bersyukur dan menerima mungkin segini saja rezekimu yang engkau berikan ya Tuhan, ya saya terima. Dan ajaibnya ketika kita sudah bersyukur dengan seberapa yang kita terima, itu Tuhan akan menambah lagi. Dan satu lagi, kunci dalam berbisnis itu kalau dari saya itu adalah berbagi. Jadi banyak yang bilang, kita suka kali bagi-bagi kue gratis, nggak rugi apa? Enggak. Karena tidak ada istilah yang, karena sempat baca kalau nggak salah, tidak ada yang berbagi itu membuat kita miskin, malah kita akan semakin kaya. Jadi kayak Tuhan itu menambah pahala kita gitu. Nah terus nih Kak, kan kakak ini bisa dibilang sukses lah ya di usia muda. Belum seberapa. Ya, terus pasti ada nih panutan kakak atau role model kakak yang buat kakak seperti sekarang ini. Kalau boleh tahu siapa ya? Keluarga itu adalah yang satu-satunya yang luar biasa menjadi panutan saya, orang tua saya. Kalau misalnya dari idola itu sebenarnya sih saya banyak idolanya, tapi yang benar-benar idola itu adalah Maudy Ayunda. bener. Panutan semua orang. Iya. Jadi gini loh sebenarnya juga, ketika lingkungan kita positif, kita pasti akan positif. Jadi kalau contoh kecil, coba aja follow orang yang memotivasi, orang yang memberi semangat, alhasil kita akan mengikuti seperti dia gitu. Wah, keren sekali kakak ini. Sebelum ditutup, apakah kakak ada pesan-pesan bagi anak-anak muda yang ingin memulai bisnisnya juga, Kak? Oke, kalau kesan-pesan, kalau dari kakak ini nggak bisa sih ngasih kesan-kesan atau teori semata doang, karena ketika kalian udah mau memulai dan kalian tidak menyerah dan siap untuk menanggung semua resikonya, di sana kalian akan menemukan nilai ataupun hal-hal yang berguna untuk kalian. Jadi jangan pernah menyerah dan terus bersemangat. Ketika kalian menyerah, coba refleksi sudah sejauh mana kalian bergerak dan dekati orang-orang yang baik untuk kalian dan berdoa selalu kepada Tuhan, selalu diberikan jalan. Itu aja. Wah, sangat memotivasi sekali ya Sobat VIP Undiksa. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Intan sudah bersedia berbagi cara memulai bisnis dan juga berbagi pengalamannya sebagai wirausahawan muda, serta yang terakhir sudah memberikan pesan kepada anak-anak muda untuk berani memulai bisnis. Terima kasih ya Kak. Baiklah Sobat VIP Undiksa, sekian podcast VIP Undiksa pada hari ini. Semoga podcast hari ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton, dan terima kasih telah setia mengikuti sampai akhir acara, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.